Kalau di dalam komplek besar itu ada beberapa catatan dan beberapa analogi, baik pemukiman adat di Bali itu kan memang ada ruang besar yang kemudian dibatasi oleh pagar, dan beberapa ruang itu terbagi lagi, salah satunya ada tempat untuk sembahyang gitu ya. Kalau di Bali kan disebut pemerajan gitu. Di sana juga ada tempat untuk sembahyang, lalu di beberapa tempat lagi untuk sebagai aktivitas adat. Struktur bata merah penyusun bangunan yang diperkirakan adalah permukiman elit masa Majapahit di situs Wates Umpak berhasil dikupas, terutama di bagian sisi barat dan selatan. Struktur purbakala sisi barat yang sebelumnya tertimbun material tanah dan pecahan bata merah, penampakannya cukup jelas, sepanjang kurang lebih 20 meter. Terdapat ornamen-ornamen pahatan melekat di bagian struktur sisi barat yang diperkirakan sudut kaki bangunan. Ornamen hiasan ini lazim terdapat pada bangunan permukiman bangsawan Majapahit. Sementara di sisi selatannya terdapat 3 susunan bata merah berbentuk persegi yang menyerupai umpak bangunan. Meski demikian, belum diketahui pasti apakah struktur ini adalah umpak penyangga tiang kayu atap bangunan. Di bagian atasnya terdapat struktur yang nampak sudah rusak. Bata-bata merah penyusun struktur banyak yang terlepas. Terlihat juga adanya struktur pondasi yang membentuk tembok atau dinding. Struktur tembok ini menunjukkan adanya pembatas ruang, sehingga bisa diasumsikan jika situs Wates Umpak di Kecamatan Trowulan, Mojokerto ini terdiri dari beberapa bagian ruang. Sepintas, struktur sisi barat situs yang berada di tengah area persawahan Desa Wates Umpak terdiri dari beberapa undakan anak tangga, pintu masuk ke ruang sebuah bangunan. Meski demikian, Vidi Susanto, arkeolog BPCB Jawa Timur, menyebut tidak ada indikasi struktur tangga di sisi barat situs. Bata merah penyusun banyak yang terlepas, sehingga menyerupai undakan anak tangga. Bata-bata merah yang terlepas dari susunannya dan rusak itu merupakan struktur kulit atau bagian luar dan menyatu dengan struktur di baliknya. Sementara di dalamnya terdapat isian material tanah dan pecahan bata. Di bagian sisi selatan situs, tim ekskavasi berhasil mengupas struktur dinding dengan orientasi timur barat sepanjang kurang lebih 7 meter. Struktur tembok ini dibangun dengan teknik spasi antar bata diberi isian tanah. Teknik pembuatan tembok kuno sisi selatan berbeda dengan struktur bangunan lainnya di situs ini karena didapati struktur pondasi yang menggunakan teknik kosot antar bata digosokkan hingga merekat. Hingga saat ini, pola keruangan situs Wates Umpak belum diketahui pasti berikut fungsinya karena masih diperlukan kajian yang lebih mendalam, terlebih belum secara keseluruhan situs purbakala ini diekskavasi. Sementara keberadaan makam di atas gundukan tanah yang di bawahnya terdapat struktur permukiman kuno yang diyakini peninggalan masa Majapahit menjadi PR tersendiri bagi tim ekskavasi. Area makam yang dikelilingi tembok setinggi 1 meter tersebut terdapat 4 nisan, tapi dapat dipastikan jika makam-makam itu tidak memiliki keterkaitan dengan keberadaan situs. Selain data peta Belanda, Mas, tempat ini apa ada di catatan lain di naskah kuno apa? Belum mencapai ke situ, tapi kita coba untuk mengupas ini berdasarkan literasi terkait dengan pola ruang sebuah pemukiman kuno itu atau pemukiman adat. Kalau kita pembanding bisa ke Bali. Artinya belum ada data di mana situs ini itu dibangun di masa apa, itu masih belum. Kalau merujuk ke masa apa, mungkin kita
bisa analogikan itu dengan temuan situs-situs pemukiman di Trawulan yang beberapa kali kita coba lakukan itu, misalnya di pemukiman Segaran, situs pemukiman Segaran yang ada di selatan sebelah selatannya Pusat Pengelolaan Informasi Majapahit. Di sana dulu juga ditemukan struktur yang saling bertemu sudut gitu ya, membentuk sebuah pola ruang. Di sana juga ditemukan banyak genteng, banyak ukel, banyak bangunan atap gitu. Nah itu juga menjadi indikasi kita. Belum lagi temuan-temuan tembikar itu yang memang seringkali kita asumsikan itu masa-masa Majapahit. Perkembangan pemukiman itu paling padat kan pemukiman masa Majapahit. Kita belum ada data yang menemukan pemukiman kuno sebelum Majapahit di Jawa Timur. Artinya di sini juga masa Majapahit ya Mas ya? Iya. Lapisan tanah yang digunakan sama, dua sistem yang sama. Jadi memang kemungkinan besar ada dua sistem yang digunakan di sini. Terutama kalau melihat di struktur yang yang satunya kosot, ternyata di belakangnya isian dan beberapa menggunakan bata-bata yang ukuran besar. Tampaknya memang ada indikasi dia di bagian depan ditunjukkan motif yang bagus, lalu belakang hanya isian dan bata-bata besar. Mas, ini kan tampaknya kayak berundak ya Mas ya di sisi barat ini ya. Itu bisa dijelaskan apa Mas fungsinya atau gimana gitu? Kalau kelihatan sini undak itu kan memang karena struktur bata yang lainnya sudah rusak. Ini sedang kita rekonstruksi, artinya bukan kita rekonstruksi, kita cari mana data yang memang batanya itu masih in situ sama bata yang sudah terambil. Tampaknya dengan kondisi semacam ini kemungkinan besar memang ada spesi di antara lapisan-lapisan ini. Bisa jadi ini memang bagian dalamnya, sementara bagian luar beberapa sudah hilang. Terbukti ada beberapa profilan yang kita samakan dengan profil yang ada di sini. Jadi profil bata berprofil itu bata yang ada motif-motifnya, baik ada yang pelipit, ada juga yang hiasan gitu. Kita tidak temukan di sini, tetapi di reruntuhan ini ada beberapa. Jadi memang mengindikasikan tampaknya memang bagian kulitnya itu diisi oleh motif-motif tertentu, tetapi di bagian dalam hanya berupa isian. Artinya struktur ini tingginya sama ya atau rata ya Mas ya? Bisa jadi kalau melihat konstruksinya ini memang bisa jadi rata. Ada peninggian lalu diratakan. Sudah diketahui fungsinya Mas mungkin bangunan ini? Hanya tempat tinggal ataukah ada lainnya? Kalau di dalam komplek besar itu ada beberapa catatan dan beberapa analogi, baik pemukiman adat di Bali itu kan memang ada ruang besar yang kemudian dibatasi oleh pagar dan beberapa ruang itu terbagi lagi. Salah satunya ada tempat untuk sembahyang gitu ya. Kalau di Bali kan disebut pamrajen gitu. Di sana juga ada tempat untuk sembahyang, lalu di beberapa tempat lagi untuk sebagai aktivitas adat.